Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Denny Roger dan selamat datang di DRG Go Channel. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga wabah COVID ini segera berakhir dan agar kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Amin. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau membagikan tips untuk Anda yang mempunyai leopard gecko sedang mengalami sakit pada bagian mata atau mendapatkan kekurangan fisik di bagian mata dari leopard gecko tersebut menetas atau saat hari lahir. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat kakak yang mempunyai akun YouTube Fitrian Idris yang memberikan masukan agar saya mengunggah video tentang penyakit mata pada leopard gecko beserta penanganannya. Untuk gangguan pada mata leopard gecko atau untuk sakit pada leopard gecko biasanya ada dua sebab. Nah, yang pertama yaitu penyakit mata atau gangguan pada leopard gecko penyakit mata atau gangguan pada mata leopard gecko yang disebut dengan ECAPS. Nah, ECAPS ini biasanya berasal atau dikarenakan mata si leopard gecko tersebut terkena atau kemasukan benda asing yang mengakibatkan infeksi pada matanya, atau akibat buruknya yaitu bisa menyebabkan kebutaan pada mata leopard gecko. Nah, untuk penyakit ECAPS ini biasanya sering terjadi jika Anda menggunakan alas zeolit atau dolomit. Saran saya, jika Anda menggunakan alas tersebut agar selalu waspada dan selalu mengontrol kandang si leopard gecko agar si mata leopard gecko tersebut tidak kemasukan zeolit atau dolomit, guys. Nah, kemudian jika Anda memakai box plastik untuk kandangnya, agar dalam membawa kandang ini jika mau berpindah-pindah tempat itu selalu hati-hati. Saya sarankan selalu hati-hati agar tidak terjatuh. Kalau terjatuh, zeolit atau dolomit akan berhamburan dan mengakibatkan masuk ke mata leopard gecko, akan mengganggu matanya, guys, dan bisa mengganggu pernafasannya juga. Kemudian untuk penanganan ECAPS itu sendiri bagaimana? Yang pertama yaitu bersihkan perlahan dengan air. Bisa diguyurkan atau dicucurkan di matanya atau dispray perlahan ya, guys. Jangan spraynya terlalu keras, nanti takutnya malah mengganggu mata si leopard gecko itu sendiri. Yang kedua dapat Anda lakukan dengan cara basuh perlahan dengan kapas yang sudah dibasahi perlahan ya pada bagian matanya dengan kapas yang sudah basahi atau sudah steril, guys. Itu perlahan saja. Itu untuk tipsnya membersihkan ECAPS pada leopard gecko. Semoga tips yang pertama ini bisa bermanfaat untuk Anda. Amin. Berikutnya gangguan mata leopard gecko yang kedua yaitu bisa disebabkan oleh gagal shading. Nah, dalam gagal shading biasanya leopard gecko itu kesusahan untuk ganti kulit di bagian ekor, jari-jari, kaki, atau di bagian matanya. Nah, dalam hal ini saya membahas di bagian matanya ya, guys. Untuk Anda yang mempunyai leopard gecko agar selalu sering mengontrol leopard gecko-nya, takutnya pada waktu dia shading kita tidak mengamatinya dan dia kesusahan pada saat shading,
pada bagian matanya akan mengakibatkan kulit lama pada bagian kelopak matanya akan menutupi mata guys, dan mengganggu penglihatan si gecko. Si gecko nantinya pasti terlihat seperti buta, dan kelamaan akan menimbulkan kebutaan atau infeksi. Jadi kita harus membantunya guys. Untuk cara penanganannya yaitu dengan cara satu, dibasuh dengan tisu basah atau kita bantu shading, mengelupas kulitnya perlahan dengan tisu basah agar si leopard gecko tersebut tidak merasa kesakitan. Kita kelupas dengan tisu yang dibasahi pelan-pelan. Setelah itu kita biarkan. Itu saja untuk caranya. Semoga tips ini juga bermanfaat buat Anda yang mengalami hal semacam ini. Jika leopard gecko Anda sudah mengalami atau mendapatkan perawatan seperti itu dan kondisi matanya tetap tidak terbuka atau mengalami infeksi yang menimbulkan kebutaan secara permanen, bagi Anda yang bingung bagaimana cara merawatnya atau memberi makannya, karena si leopard gecko dalam kondisi tersebut akan kesusahan dalam mencari makan dalam kandang, apalagi mencari ulat hongkong. Biasanya ulat hongkong kan kecil dan susah untuk dijangkau. Leopard gecko yang mengalami infeksi pada mata atau mengalami buta. Tips yang pertama, Anda dapat menyuapi si leopard gecko dengan menggunakan pincet untuk memegang si jangkriknya, atau si ulat hongkongnya. Dalam hal ini Anda harus sabar ya guys, karena harus pelan-pelan dan selalu menyuapinya setiap waktu pada saat si leopard gecko waktunya makan. Sebelum tips berikutnya, saya akan menunjukkan contoh leopard gecko saya yang mengalami kebutaan pada saat lahir atau dari dia menetas sudah mengalami kebutaan. Sebentar. Nah, ini dia guys. Ini dia leopard gecko saya yang mengalami kebutaan dari lahir dan dari waktu menetas. Nah, ini dia guys, dia mengalami kebutaan dari waktu menetas, dan mata satunya ini seperti, kalau tidak salah ini seperti katarak ya guys ya. Ini mengalami minus dari waktu lahir. Sekarang dia usianya sudah sekitar 1 tahun. Untuk dopnya ini tanggal 3 bulan 2 2019 ini guys katanya tuh. Sekarang ini gemuk kan. Nah ini tuh. Untuk perawatannya atau cara memberi makannya dari kecil, saya menggunakan tips yang pertama tadi. Saya menggunakan pincet untuk menyuapi dia dari baru menetas sampai dia berusia 4 bulan. Kemudian semakin kesini saya ingin menimbulkan instingnya guys dalam mencari makan. Kan kasihan harus menunggu saya untuk mencari makan, atau nanti takutnya dia lemah, nggak bisa gerak atau diem saja kan nggak enak guys. Kita harus menimbulkan insting predatornya. Nah, bagaimana saya menumbuhkan instingnya?
di bagian ini adalah tips untuk memberi makan pada si leopard gecko yang buta dari lahir atau terkena AIDS yang mengalami kebutaan permanen. Ini yaitu dengan memberikan kandang yang agak sempit, tapi dengan melihat ruang geraknya guys, harus cukup untuk ruang gerak si leopard gecko ini. Ya, harus cukup untuk ruang gerak si leopard gecko ini. Kemudian Anda taruh jangkrik. Bukan ulat hongkong. Taruh jangkrik bukan ulat hongkong, karena ulat hongkong kecil ukurannya dan biasanya susah untuk dicari oleh gecko yang sedang mengalami infeksi di mata. Kasihan. Taruh jangkrik secukupnya di kandang leopard gecko-nya. Dan kalau usia si leopard gecko itu juve, Anda harus mencopot atau melepaskan kaki si jangkrik tersebut agar mudah untuk dimakan. Dan yang kedua, agar tidak mengganggu pencernaan si leopard gecko, karena kaki belakang si jangkrik itu sangat tajam, takutnya mengganggu pencernaan, maksud saya mengganggu tenggorokan, bukan pencernaan ya guys, mengganggu tenggorokan, nanti mengakibatkan infeksi pada tenggorokannya. Berikut ini akan saya berikan video bagaimana saya memberikan makan dia pada usia sekitar 5 bulanan. Sekitar di usia 5 bulanan, dan video itu saya buat sudah 1 tahun lalu, ya hampir 1 tahun lah, pokoknya usianya ini Februari, seharusnya 1 tahun, usianya 1 tahun lebih 2 bulan, dan saya buat video ini, video dia pada saat usia 5 bulan. Silahkan simak ya guys, berikut ini videonya. Nah guys, mungkin seperti itu tips yang bisa saya bagikan untuk Anda. Dan jangan lupa lakukan berulang-ulang sampai si leopard gecko Anda sembuh jika yang mengalami AIDS. Dan untuk yang benar-benar sakit mata, lakukan seterusnya sampai si leopard gecko-nya dewasa, beranak pinak, atau sampai berpindah tangan, dalam artian dijual guys. Sekian dari saya, semoga video kali ini bermanfaat untuk Anda semua. Semoga leopard gecko Anda sehat-sehat semua, dan begitu pula untuk Anda sekeluarga sehat selalu, dan semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dari saya. Jika ada salah kata atau salah dari penyampaian saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada kritik maupun saran, dapat Anda ketik di kolom komentar di bawah guys ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.